Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Kali ini kita akan lanjutin pembahasan Kumo Daisuga Naneka sebelumnya atau part 18. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Di sini kita mulai dari sudut pandang Balto guys. Jadi di pertemuan sebelumnya kan Blue sempat menunjukkan ketidakpatuhannya pada Raja Iblis, dan dia dari dulu seperti itu. Tapi situasi di wilayah Iblis saat ini sedang memanas, dan Blue terang-terangan menunjukkan kebenciannya pada Ariel. Dia emang tidak pernah setuju Ariel menjadi Raja Iblis, dan Blue selalu menganggap Balto atau kakaknya jauh lebih pantas menerima gelar itu. Padahal Balto selalu menasihatinya untuk merubah sikapnya pada Ariel, tapi Blue selalu mengabaikan hal itu. Nah, pada saat pertemuan dibubarkan, Blue masih kelihatan tidak terima atas keputusan Ariel yang memaksanya untuk mengeksekusi Warkis, apalagi Blue melihat tubuh Warkis yang dibiarkan begitu saja. Karena kan dia nggak tahu kalau setelah itu, Ariel menggunakan Gelatoni untuk melahap tubuh Warkis sebagai bentuk penghormatan. Jadi melihat sikap Blue yang sudah keterlaluan, akhirnya Balto segera menyeret Blue ke ruangannya dengan cukup kasar. Karena Balto sangat khawatir jika nantinya Blue sampai ada di posisi Warkis. Bahkan Balto sempat meninju Blue saat itu agar dia sadar kalau sikapnya pada Ariel bisa membahayakan dirinya sendiri. Dari sudut pandang Balto, pertemuan sebelumnya bukan hanya untuk mengeksekusi Warkis, tapi itu adalah peringatan keras Ariel untuk veteran iblis lainnya. Karena nyatanya di pemberontakan sebelumnya ada 3 veteran iblis lain yang memberikan bantuan pada Warkis, dan jelas Ariel mengetahui itu karena Balto juga sempat melihat surat Shirouri. Tapi Ariel masih sengaja membiarkan mereka dan mau sejauh mana mereka bertindak. Nah, kebetulan Blue sangat tidak menyukai Ariel, jadi Ariel sengaja menyuruhnya untuk mengeksekusi Warkis, dan secara kebetulan juga saat itu Blue menunjukkan ketidakpatuhannya di depan veteran iblis lain. Tapi secara tidak langsung itu adalah umpan yang diberikan oleh Ariel, makanya Ariel juga memutuskan Blue sebagai komandan iblis ke-7 dan menggantikan Warkis. Jadi jika veteran iblis lain ingin merencanakan pemberontakan lagi, maka Blue adalah sosok yang sangat tepat untuk digunakan sebagai boneka mereka. Karena nyatanya Warkis juga seperti itu, dia hanya digunakan sebagai kedok oleh veteran iblis lain di belakangnya. Dan sama seperti Blue, Warkis mempunyai kebencian terhadap Ariel, jadi gampang dimanipulasi. Balto sih melihatnya seperti itu, makanya di sini dia sangat khawatir pada adiknya, biar di masa depan nanti Blue tidak dimanfaatkan oleh veteran iblis lainnya. Tapi dalam hati Balto juga mengerti perasaan Blue yang sebelumnya menolak perintah Ariel untuk mengeksekusi Warkis, karena mereka adalah teman lama dan Blue sangat menghormatinya. Dan di sini Balto menjelaskan maksud Ariel yang sebenarnya pada Blue. Jadi jika nanti Blue sudah tinggal di kota utara, Balto menyuruh Blue untuk jangan sampai termanipulasi oleh veteran iblis lain yang ingin memulai pemberontakan lagi. Dan dia harus bersikap tegas pada bawahannya. Akhirnya Blue pun memahami posisinya saat ini yang cuma dijadikan umpan oleh Ariel. Tapi dia masih saja menanyakan pada Balto, kenapa kita tidak menyatukan kekuatan saja untuk menyingkirkan Ariel. Yang dimaksud Blue itu menyatukan kekuatan semua veteran iblis guys. Mendengar itu, Balto bilang, aku sudah memberitahumu berkali-kali, tapi aku akan tetap memberitahumu agar kau mempercayainya. Kalau Ariel itu bisa dengan mudah memusnahkan ras iblis dengan kekuatannya. Kata Balto mungkin itu sulit untuk dipercayai, jadi Balto akan menjelaskannya dengan cara yang sederhana agar Blue mengerti. Balto bertanya, monster apakah yang paling kuat yang pernah kau hadapi? Setelah berpikir, Blue menjawab monster Anogat karena jumlah mereka sangat banyak dan tidak akan berhenti sebelum musuh mereka mati. Tapi kalau dari segi individu, bagi Blue adalah Obrok atau Dolembik. Itu adalah sejenis burung raksasa yang mempunyai kekuatan murni dan merupakan monster yang sangat kuat bagi iblis kuat sekalipun. Nah, Balto menyuruh Blue untuk membayangkan bagaimana jika Dolembik menyerang dengan jumlah yang sama seperti Anogat. Blue bilang mungkin saja wilayah iblis akan diratakan dengan sekejap. Lalu Balto mengatakan kalau Ariel itu bisa memusnahkan monster Dolembik dengan jumlah sebanyak itu tanpa mengeluarkan keringatnya sedikit pun. Dan aku sudah pernah melihat kekuatannya dengan mataku sendiri. Melihat keyakinan Balto, akhirnya Blue mempercayai kalau Ariel sekuat itu. Jadi di sini Balto memohon pada Blue untuk jangan bertindak bodoh dan jangan sampai mati, karena Balto sangat menyayangi adiknya. Kayaknya mereka cuma tinggal berdua sih, karena sepanjang Shirouri tinggal di rumah Balto, tidak ada orang lain selain pelayan keluarga itu. Dan Bak Tua Balter juga seperti orang tua bagi Balto dan Blue, tapi ya nggak tahu juga sih. Selanjutnya kita lihat dari sudut pandang Agnar atau kolonelnya Shirouri.
Setelah pertemuan selesai, Agnar langsung memanggil 3 veteran iblis ke ruangannya, yaitu Sanatoria, Hue, dan Nereo. Tanpa basa-basi, Agnar menyarankan mereka bertiga untuk menghentikan niatnya. Karena sebelumnya Raja Iblis hanya membebaskan mereka untuk sementara, dan jika mereka bertindak lebih jauh, maka Ariel tidak akan segan. Tapi di sini Sanatoria, Hue, dan Nereo masih pura-pura tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Agnar. Lalu Agnar bilang apakah aku perlu menjelaskannya lebih lanjut. Dengan itu pun mereka sudah paham kalau Agnar mengetahui semua rencana pemberontakan. Dan mereka pun pergi dari ruangan Agnar dengan wajah yang cukup tegang. Karena sekelas Agnar raja menyarankan seperti itu. Jadi sebenarnya dalang dari semua pemberontakan di wilayah iblis itu Agnar sendiri, guys. Tapi tidak ada yang mengetahui itu kecuali Shirori. Jadi gini guys, Warkis kan cuma dijadikan kedok oleh Sanatoria, Hue, dan Nereo, tapi tanpa mereka ketahui kalau Agnar lah yang sudah memanipulasi mereka bertiga untuk bertindak seperti itu. Tapi cara yang digunakan oleh Agnar itu sangat halus dan rapi. Selama Ariel meninggalkan wilayah iblis, Agnar itu menyusupkan anak buahnya ke pasukan Sanatoria, Hue, dan Nereo. Dan selama itu juga melalui anak buahnya, Agnar memanipulasi mereka bertiga agar memulai pemberontakan dengan cara memanfaatkan Warkis dan pasukannya. Di waktu itu Agnar juga membangun kerjasama dengan Potimas tanpa diketahui oleh siapapun. Lalu saat pemberontakan akan dilakukan, Agnar mengarahkan Potimas untuk membantu Warkis, tentunya dengan sesuatu yang juga menguntungkan Potimas. Jika Potimas tidak diuntungkan, tentu saja dia tidak mau. Jadi simpelnya Sanatoria, Hue, dan Nereo yang merasa menjadi dalang dari semua rencana pemberontakan ternyata cuma dimanipulasi oleh Agnar yang bahkan mereka sendiri tidak menyadarinya. Karena dari dulu Agnar tidak pernah meninggalkan bukti sedikit pun. Tapi di sini Agnar sedang berpikir keras karena semua rencana yang dibangunnya dari dulu selama bertahun-tahun bisa diketahui oleh Ariel dan digagalkan dengan mudah. Bahkan gerbang teleportasi yang diciptakannya dengan Potimas bisa diketahui dan dihancurkan padahal itu sangat tersembunyi. Jadi yang menciptakan gerbang teleportasi di wilayah iblis itu Agnar, lalu dihubungkan dengan gerbang milik Potimas. Karena Agnar paham kalau gabungan dari pasukan Warkis, Hue, Nereo, dan Sanatoria aja tidak akan mampu menandingi kekuatan Ariel. Makanya dia memanfaatkan pasukan cyborg kuat milik Potimas. Tapi sayang sekali pasukan itu harus kejatuhan meteor. Di sini Agnar juga mempunyai kesimpulan yang sama seperti Balto. Dia berpikir kalau Ariel sengaja membiarkan para veteran iblis yang ingin memberontak dan ingin tahu sejauh mana mereka bertindak. Tapi jika tidak berubah, maka Ariel tidak akan segan. Setelah memikirkan semua itu, di sini Agnar cuma bisa tertawa dan tidak ada kesempatan bagi dirinya untuk mengalahkan Ariel. Dari segi kekuatan, taktik, strategi, dan kepintaran, Ariel jauh lebih unggul. Walaupun sebenarnya Shirori yang sudah bertindak di balik layar dan Ariel cuma jadi pengangguran di kastilnya. Jadi sudah tidak ada pilihan lain bagi Agnar selain patuh pada Ariel dan menghentikan niatnya untuk menghindarkan ras iblis dari perang besar. Ada alasan kenapa Agnar memutuskan hal itu, bukan cuma semua rencananya digagalkan, tapi Agnar saat itu sudah menyadari kalau dirinya sedang diawasi. Dia bisa merasakan kalau ada banyak mata menakutkan yang sedang mengawasi dirinya. Itu saja sudah cukup membuktikan kalau Ariel sudah mengetahui semua keterlibatan Agnar, padahal semua veteran aja tidak ada yang tahu. Itulah yang dipikirkan Agnar saat itu. Tak lama kemudian muncullah laba-laba putih di semua sudut ruangan Agnar dan mereka memancarkan mata yang sangat menakutkan bagi Agnar, jadi tidak mungkin dirinya bisa lari. Lalu tiba-tiba Shirori muncul di depannya yang bahkan Agnar sendiri tidak bisa merasakan kedatangannya. Seperti biasa Shirori cuma diam yang bagi orang lain itu sangat mengerikan karena saat itu dia juga mengeluarkan aura intimidasinya. Tapi Agnar tetap mempertahankan ketenangannya, padahal dalam hati dia sangat merasakan intimidasi yang sangat kuat. Mungkin kalau bukan Agnar udah pasti langsung pingsan. Di sini Agnar berusaha menyapa Shirori, walaupun aku tidak bisa mengagumi wanita yang masuk ke kamar pria sendirian. Lalu Shirori menjawab, kurasa aku tidak sendirian. Ya memang ruangan itu sudah dipenuhi oleh minimis Shirori, apalagi semuanya menatap Agnar. Lalu Agnar menanyakan lagi, ada keperluan apa Shirori datang ke ruangannya? Dan Shirori hanya menjawab dengan satu kata, yaitu perintah. Tapi Agnar mengira kalau itu perintah dari Ariel dan Shirori juga mengiyakannya. Jadi saat itu Shirori cuma mengatakan beberapa kata, yaitu perintah dan betulkah. Dan kesimpulan Agnar adalah dirinya menerima perintah, tapi tidak ada pilihan lain selain menuruti perintah itu dan tidak diizinkan untuk menanyakan alasannya.
Tapi setelah mendapat kesimpulan itu, Shirori masih mengeluarkan hawa intimidasinya. Jadi Agnar mencari kesimpulan lain dan dia berpikir, mungkin saja Shirori memberinya pilihan yaitu mati atau hidup dengan mematuhi semua perintah Ariel. Jadi Agnar mengatakan, aku sudah kalah, jadi sewajarnya aku mematuhi perintah sang pemenang. Bahkan Agnar juga bersumpah akan mengabdikan segalanya untuk Ariel. Karena kan dia mengira kalau Shirori itu bawahan Ariel. Walaupun dirinya merasakan aura Shirori yang sangat mengerikan. Lalu Agnar juga bilang, gunakan aku semaumu dan buang kapanpun kau mau. Atau jika dirinya disuruh mati di tempat itu, Agnar juga akan melakukannya. Dan dari semua kesimpulan itu, Shirori hanya memberikan jawaban, baiklah. Tapi Agnar bisa merasakan kalau semua laba-laba putih yang menatapnya mulai menghilang, yang berarti Shirori puas dengan semua kesimpulan itu. Agnar pun mengucapkan terima kasih dan setelah itu Shirori juga menghilang. Dia mah gitu ya guys, cuma memberikan satu atau dua kata dan biarkan lawan bicaranya yang pusing menyimpulkannya, tapi cuma diberikan pilihan mati atau menyimpulkannya dengan benar dan mematuhinya. Bagi Agnar itu momen yang sangat horor banget sih, tapi selama dia bicara sama Shirori, Agnar berhasil mempertahankan ketenangannya dengan mati-matian. Walaupun tangannya sampai berdarah akibat menggenggam terlalu kuat untuk menyembunyikan rasa takutnya. Jadi sudah tidak ada pilihan lain bagi Agnar selain mengabdikan dirinya pada Ariel agar terlihat sungguh-sungguh dan menepati janjinya pada Shirori. Dan dengan itu dia akan melakukan tugas pertamanya yang tadi diberikan oleh Shirori. Tapi tugas apa itu? Coba kita lihat dari sudut pandang Shirori dan apa yang tadi dia pikirkan saat membuat Agnar ketakutan. Sebelumnya Wrath sudah menceritakan mengenai pertemuannya dengan Oka Sensei dan dia berhasil lolos dari Wrath. Tapi saat pasukan pemberontak diinterogasi, Wrath tidak melihatnya dan bahkan para elf yang bersamanya juga tidak ada. Hanya ada banyak elf yang sudah menjadi mayat. Kemungkinan besar Oka sudah melarikan diri bersama beberapa elf, sedangkan elf yang terjebak di pasukan pemberontak disuruh untuk bunuh diri sama Potimas. Shirori sih berpikirnya seperti itu dan itu adalah hal yang akan dilakukan oleh Potimas daripada pihak lain mendapat informasi darinya. Tapi Shirori tidak habis pikir kenapa dari semua ras yang ada, Oka harus terlahir menjadi ras elf yang jelas-jelas cuma dijadikan pion oleh Potimas. Di sini Shirori juga sedikit kaget dengan ucapan Ariel yang menganggap ini sebagai situasi yang merepotkan. Maksudnya sejak kapan Ariel menganggap masalah reinkarnator seperti masalahnya sendiri, padahal harusnya dia tidak peduli. Mungkin itu pengaruh dari satu paralelman yang menyatu dengan jiwa Ariel. Jadi jika Oka Sensei kabur dari kota utara, berarti dia harus melewati pegunungan mistik untuk sampai ke desa elf, karena gerbang teleportasinya sudah dihancurkan semua sama Shirori. Tapi pegunungan mistik adalah wilayah yang sangat mengerikan dan bukan hanya medan dan monsternya saja yang mengerikan, tapi wilayah itu menjadi perbatasan antara manusia dan iblis. Dan di waktu ini situasinya sedang memanas, jadi tentu saja Oka yang menjadi ras elf hanya akan ditangkap atau dibunuh jika diketahui oleh kedua belah pihak. Shirori sangat yakin kalau Oka bersama beberapa elfnya saja tidak akan bertahan melintasi wilayah itu. Kalaupun mereka berhasil melintasinya dan sampai di perbatasan wilayah manusia, masih ada segerombolan bandit yang tinggal di daerah itu. Dan mereka cukup kuat. Jadi di perbatasan itu ada sebuah desa yang dihuni oleh para bandit. Dan mereka memang didukung oleh wilayah manusia agar para iblis yang ingin melintasi wilayah itu tidak dibiarkan hidup. Bahkan para bandit itu mempunyai keluarga dan mata pencaharian mereka ya dengan merampok dan membunuh orang-orang yang melintasi daerah itu. Tapi kenapa Shirori dan yang lainnya dulu tidak bertemu mereka? Pegunungan mistik itu sangat luas guys, dan tentu saja Ariel sudah paham jalur mana yang paling aman. Apalagi dulu Dustin kan juga sudah memerintahkan wilayah manusia untuk jangan mengusik Ariel. Tapi saat ini Shirori sangat yakin kalau Oka akan melewati jalur bandit agar bisa lolos dari penjagaan iblis ataupun manusia. Lalu di sini Ariel melihat Shirori dan menanyakan, jadi apa yang harus kita lakukan? Selama mereka sering mendiskusikan pelarian Oka, tentu Shirori sudah mengaktifkan kemampuannya untuk mencari posisi Oka saat ini dan akhirnya Shirori menemukannya. Ternyata dia memang akan melewati jalur bandit dan baru saja berhasil keluar dari perbatasan wilayah iblis. Jadi Shirori yang akan menanganinya supaya Oka Sensei bisa pulang dengan selamat. Maka dari itu Shirori pergi ke ruangan Agnar dan mengintimidasinya seperti tadi guys. Lalu Shirori memberikan pesan yang isinya adalah menyuruh Agnar untuk mengantarkan Oka sampai ke wilayah manusia dengan selamat.
Karena wilayah perbatasan adalah wilayahnya Agnar dan tentu dia sangat paham dengan pegunungan mistik. Apalagi dia juga mempunyai hubungan dengan Potimas, jadi Potimas tidak akan berpikir kalau itu Shirori yang menyuruhnya. Tapi apakah Oka Sensei tahu itu? Tidak guys, tidak ada yang tahu itu kecuali Shirori dan Agnar. Sedangkan Agnar juga sudah mengambil kesimpulan kalau tindakan itu tidak boleh diketahui oleh siapapun. Butuh kerja keras bagi Shirori agar Agnar menerima semua pesannya karena dia akan cuma mengucapkan dua kata yaitu perintah dan betulkah. Tapi kalau yang betulkah itu Shirori cuma keceplosan aja. Dan malah Agnar menyimpulkan banyak hal, jadi dalam hati Shirori ya cuma bisa bilang, itu sangat bagus kolonel. Tapi dari awal Shirori emang sengaja memberikan tekanan yang sangat besar pada Agnar, dan dengan sangat tanggap, Agnar memahami situasinya, dan itu sudah cukup menegaskan kalau Shirori tahu Agnar lah dalang dari semua rencana pemberontakan. Walaupun tadi Shirori sangat kagum pada Agnar, karena selama Shirori di ruangan itu, Agnar tidak pernah menunjukkan kepanikannya sedikit pun. Dia sangat tenang dan berwibawa, kata Shirori. Padahal di semua sisi ada mata Minimis yang juga mengintimidasinya. Ya, dia akan nggak tahu kalau dalam hati Agnar juga sampai keringat dingin. Di sini Shirori juga mengakui kalau tidak menggunakan Minimes, dirinya tidak akan tahu keterlibatan Agnar karena pergerakannya sangat rapi dan tidak pernah meninggalkan bukti sedikit pun. Bahkan Ariel aja tidak tahu dan Shirori sengaja tidak memberitahu Ariel. Agnar itu jadi aset yang cukup penting bagi Shirori. Dan Shirori merasa kalau Potimas saja termakan rencana Agnar karena Potimas mau memberikan bantuannya pada Warkis. Pastinya dari dulu Agnar menggunakan pendekatan yang sangat halus pada Potimas. Bahkan Shirori sampai mengeluarkan tawa seperti ini guys, karena berhasil mendapatkan Agnar. Tapi masih ada yang harus Shirori lakukan mengenai desa bandit, cuma Oka dan Agnar juga akan membutuhkan waktu untuk sampai ke daerah itu. Jadi saat ini Shirori ingin mengajukan keluhannya pada dewa yang sudah mereinkarnasi Oka menjadi anak Potimas. Saat itu dia langsung pindah ke bumi dan dari atas rumah Wakaba, Shirori mendarat dengan cukup cepat sampai membuat atap rumah dijebol. Tentu saja dibilang apakah kau tidak bisa masuk dengan cara yang lebih tenang. Tapi saat itu Shirori seolah ingin menunjukkan kalau dirinya sedang marah. Setelah itu Shirori memegang baju Di dan mengangkat tubuhnya, tapi ternyata dia sangat ringan dan cuma diam tidak memberikan ekspresi apapun. Namun karena baju yang digunakan Di sangat tipis, jadi akhirnya baju dia pun robek. Dan tentu saja Shirori melihat pemandangan yang sangat indah, tapi mungkin ya sama aja Shirori melihat tubuhnya sendiri waktu telanjang. Cuma di sini Shirori berharap kalau Di menunjukkan ekspresi malunya. Tapi Di bilang, aku tidak punya alasan untuk malu jika ada yang melihat tubuhku, karena Di merasa adalah makhluk paling cantik di dunia. Setelah itu, Shirori mengambil baju di lemari dan meminta Di untuk memakainya. Lalu Di menanyakan apakah ingin bermain game. Shirori tahu kalau mengajukan keluhan pada Di tidak akan merubah apapun dan dia akan tetap bertindak sesuai kesenangannya. Tapi di sini Shirori tetap bilang, aku kesini untuk mengajukan keluhan. Lalu Di menjawab, aku tahu itu tentang Oka, tapi aku juga kecewa karena aku mengharapkan pertemuan yang dramatis antara kau dan Oka. Pertemuan yang berdarah-darah mungkin maksud Di. Melihat ekspresi kecewa Di, Shirori jadi ingin sekali meninju wajahnya. Tapi dia datang ke situ juga ingin tahu alasan Di kenapa dia mereinkarnasi Oka menjadi ras elf, padahal masih banyak ras atau makhluk lain. Ya, walaupun Oka ditempatkan pada posisi urat atau Shirori juga belum tentu bisa bertahan. Tapi setidaknya masih mempunyai kebebasan, berbeda jika dia menjadi ras elf yang hanya akan menjadi boneka Potimas. Dibilang hanya agar itu terlihat lebih menarik, karena ras elf memainkan peran yang cukup penting di dunia itu, jadi akan lebih menarik kalau salah satu reinkarnator menjadi mereka. Dan akan lebih menghibur lagi kalau Potimas tahu mengenai reinkarnator. Makanya Di memberikan Oka skill unik daftar murid yang bahkan bisa memprediksi kapan muridnya akan mati. Dan karena Oka adalah guru yang sangat baik, tentu dia tidak akan tinggal diam jika mengetahui salah satu muridnya akan mati. Walaupun Potimas melebihi ekspektasi Di, karena dengan cepat dia bisa mengumpulkan para reinkarnator dan memanfaatkan Oka dengan baik. Itu adalah informasi yang baru diketahui oleh Shirori dan tentu dia sangat kaget. Tapi di sini Di bilang, cukup segitu saja aku menceritakannya, anggap saja itu hadiah untukmu. Dan cari tahu sendiri apa tujuan Potimas. Di sini Shirori membayangkan jika seorang Oka Sensei mengetahui kapan kematian muridnya, maka sudah pasti dia akan mencegah dengan cara apapun, tidak peduli dia masih dalam tubuh anak-anak ataupun sudah dewasa. Dia akan berkeliling dunia untuk menyelamatkan para muridnya dan Potimas akan memanfaatkan sikap Oka yang sangat peduli.
Membayangkan hal itu semakin membuat Shirori kesal pada Di. Tapi tiba-tiba Di bilang, sejak kapan kau khawatir pada orang lain? Kata-kata itu membuat Shirori langsung diam dan berpikir kenapa dirinya peduli pada Oka padahal belum membentuk ikatan apapun dengan Oka Sensei. Dari dulu Shirori itu tidak pernah khawatir pada orang lain. Kalau Sophia, Urat Merah, dan Ariel kan emang kebetulan bertemu dan akhirnya membentuk ikatan yang kuat dulu, baru Shirori peduli pada mereka. Tapi dia kan belum pernah bertemu dengan Oka, apalagi menjadi teman. Sedangkan ingatan saat Oka selalu menyelamatkan laba-laba di kelas itu ingatan Di, bukan milik Shirori. Dan saat itu Shirori belum punya perasaan ataupun ingatan, dia hanya hidup dengan naluri laba-labanya. Di sini Shirori kebingungan menjawab pertanyaan Di, karena ya sifat asli dia emang bukan orang baik. Cukup lama Shirori memikirkan hal itu dan Di yang melihatnya sangat terhibur. Tapi Di bilang mungkin saja kebaikan Oka yang selalu melindungimu sewaktu menjadi laba-laba di kelas sudah membekas di jiwamu. Walaupun itu menggelikan bagi Di karena sifat baik sangat tidak cocok dengan Shirori. Jadi akhirnya Shirori menyimpulkan kalau dirinya merasa berhutang nyawa pada Oka Sensei dan akan membalas kebaikannya. Lalu untuk melampiaskan kekesalannya, Shirori meninju kepala Di sampai hancur walaupun dengan sekejap kepala Di langsung kembali seperti semula. Lalu Di menanyakan apakah itu sudah membuatmu menjadi lebih baik. Tapi untuk sesaat Shirori merasakan kekuatan Di yang sedikit bocor dan itu sangat menakutkan bagi Shirori. Bahkan hawa keberadaan Di bagi Shirori adalah kematian itu sendiri. Walaupun Di langsung menutup kekuatannya kembali. Tapi di sini Di mengatakan pasti dia sudah melihatku karena aura dia yang sempat bocor tadi. Dan Shirori tidak tahu apa yang dimaksud oleh Di. Setelah itu Di bilang aku akan tetap melihatmu dan tidak akan menghentikanmu, jadi lakukan apapun yang kau mau ke depannya. Dirinya juga tidak akan ikut campur terlalu banyak, walaupun hanya sekali Di pernah memberikan informasi palsu pada daftar murid Oka. Mungkin karena itulah dulu Oka di anime sempat mengatakan pada muridnya yang lain kalau Wakabahiro atau Shirori sudah mati. Tapi di sini Di berjanji tidak akan ikut campur seperti itu lagi ke depannya. Mendengar semua itu Shirori bertanya-tanya kenapa seolah-olah dia akan pergi. Dan tak lama kemudian Shirori mendapat jawabannya. Saat itu tiba-tiba muncul seseorang di ruangan itu dengan senyum yang sangat menakutkan. Tapi dia juga sangat cantik dan memakai pakaian seperti pelayan. Bahkan Shirori tidak merasakan kehadirannya sama sekali, tapi instingnya mengatakan kalau orang itu ada di level yang sangat berbeda. Dia adalah pelayan Di yang selama ini mengurus tugasnya di dunia bawah, guys. Namanya adalah Meido. Makanya tadi Di mengatakan mungkin saja dia melihatku, karena tadi kekuatan Di kan sempat bocor. Di sini awalnya Di tidak mau diajak pulang oleh Meido karena Di masih ingin malas-malasan di bumi. Tapi Meido meminta Di untuk bersikaplah seperti layaknya dewa tertinggi dan jangan terlalu egois. Karena selama ini Meido selalu mengurus semua tugas Di, yaitu mengelola dunia bawah. Sedangkan Meido juga sibuk mengatur lingkaran neraka yang menjadi tugasnya sendiri. Di sini nggak terlalu dijelasin lebih, tapi mungkin mereka berdua mempunyai kendali di dunia bawah dan neraka. Dan Di juga mempunyai banyak julukan, yaitu Dewa Kematian, Dewa Jahat, Dewa Akhir, Dewa Tertinggi, dan Paradok Mutlak. Saat itu Meido yang melihat Shirori menatapnya dengan aneh dan menanyakan benda apa lagi ini. Lalu Di menjawab sebuah tiruan sederhana, tapi Meido bilang ini tidak sesimpel itu. Dan Di menjelaskan kalau itu adalah ciptaan yang kubuat dari mutasi laba-laba khusus, cuma dia melebihi harapanku dan berevolusi menjadi dewa. Setelah itu Di yang masih ngambek tetap diseret pulang sama Meido. Tapi sebelum berpisah, Di bilang pada Shirori kalau sistem akan tetap berjalan seperti biasa dan aku tetap bisa melihatmu. Tapi mulai dari saat ini aku tidak bisa menjamin gangguan dari dunia luar. Karena keberadaan dialah yang menyebabkan dewa lain di alam semesta tidak berani mendekati bumi ataupun dunia baru. Dan Di juga meninggalkan hadiah di rumah itu, jadi kalau Shirori beruntung dia akan menemukannya. Setelah itu mereka pun berpisah untuk sementara. Lalu Shirori yang mendengar ada item khusus milik Di, tentu dia sangat bersemangat untuk mencarinya. Jadi kedepannya Shirori mempunyai tujuan lain selain membantu Ariel, yaitu menyelamatkan Oka Sensei dari tangan Potimas untuk membayar hutang nyawanya sewaktu menjadi laba-laba di kelas. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya. Guys, thank you yang udah beliin kopi buat Mimin. Oke, mungkin segitu aja untuk rangkuman kali ini. Jika ada kesalahan, gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam guru guys.